Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik, kepada seluruh siswa-siswi kami, terkhusus SMK Negeri 1 Bengkulu, untuk pembelajaran daring kali ini kita lanjutkan dengan materi yaitu tes kebugaran jasmani. Yang pertama kita perlu ketahui dalam pembelajaran ini, tujuan dari pembelajaran tes kebugaran jasmani ini adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati video dan PowerPoint, siswa dapat memahami dan mempraktikkan konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan, daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan menggunakan instrumen terstandar. Kebugaran jasmani merupakan kesanggupan tubuh untuk melakukan sebuah aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan juga masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Kebugaran jasmani juga menjadi salah satu syarat untuk seorang olahragawan ya, atau menjadi seorang pemain sepak bola dan olahraga lainnya. Kebugaran jasmani diambil menurut Organisasi Kesehatan di seluruh dunia dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, sehat merupakan terbebasnya tubuh baik fisik ataupun mental dari segala penyakit. Bugar ini merupakan kemampuan dari seorang untuk melakukan sebuah aktivitas sehari-hari secara maksimal dan masih mempunyai cadangan tenaga tanpa mengalami suatu kelelahan yang berlebih. Ada 3 hal yang terpenting ya, konsep kebugaran jasmani. Yang pertama itu adalah fisik ya. Fisik yang biasanya itu berhubungan dengan otot, tulang, dan lemak. Yang kedua adalah fungsi organ. Fungsi organ ini berhubungan dengan efisiensi sistem jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Yang ketiga itu adalah respon otot, yang berhubungan dengan kelenturan, kecepatan, kelemahan, dan juga kekuatan ya. Berarti ada 3 dalam tes kebugaran jasmani. Macam-macam tes kebugaran jasmani ini. Yang pertama ada yang namanya tes lari bolak dan balik. Ini tujuannya untuk mengukur kelincahan seseorang ya. Nah ini contoh gambarnya. Jadi dari start lari bolak-balik. Yang pertama, perlengkapan lintasan yang datar dan tidak licin, bergerak kurang lebih 5-10 meter. Kedua ujungnya dibatasi dengan garis lurus ataupun bendera, dan yang berakhir adalah stopwatch untuk mengukur waktu. Cara pelaksanaannya, peserta yang akan diuji berdiri di garis start. Setelah mendengar aba-aba iya ataupun fluid, maka segera berlari menuju garis batas dan mengambil sebuah bola bernomor. Setelah itu balik tubuh dan berlari menuju batas start kembali untuk menaruh bola bernomor yang ia bawa untuk ditukarkan dengan bola bernomor lainnya. Ulanglah hingga memperoleh jarak lebih kurang 20 meter. Penilaiannya, setiap menyentuh garis pembatas serta berhasil menukarkan bola stopwatch dimatikan dan catat waktunya. Yang kedua adalah yang namanya bentuk tes lompat jauh atau tanpa awalan. Tujuannya untuk mengukur daya tahan ledak atau explosive power ya. Nah, ini contoh gambarnya. Melompat tanpa awalan. Perlengkapannya
ada lantai dasar atau matras, kapur atau lainnya untuk membuat garis awal dan juga yang terakhir pita untuk pengukur jaraknya. Pelaksananya peserta melalui dengan kaki sejajar, selebar bahu berdiri, dan belakang garis awal. Sesudah itu menekuk lutut, mengayun ke depan. Nah, selanjutnya baru melompat ke depan sejauh mungkin. Beri setiap peserta kesempatan 3 kali. Penilaiannya, jarak jauh dari 3 kali lompatan, lalu dirata-ratakan. Yang ketiga, ada yang namanya tes push up. Tujuannya untuk mengukur daya tahan dan juga kekuatan otot lengan dan bahu. Ya, ini contoh yang tidak berwarna, itu adalah contoh push up mungkin bagi yang laki-laki, sedangkan yang perempuan, ya, inilah contoh yang perempuan push up-nya. Lututnya nyentuh sama lantai, sedangkan yang laki-laki sama sekali lututnya tidak nyentuh lantai, ujung kaki dan tangan saja. Oke, kita lanjut. Perlengkapan lantai yang rata atau dapat menggunakan matras, stopwatch, dan alat tulis seperti pulpen dan buku. Laksananya, tidur telungkup kedua lengan menuju lantai atau matras, posisi di samping dada. Luruskan lengan dan kepala, bahu, punggung sampai kaki berada dalam satu garis. Kemudian turunkan punggung sampai dada menyentuh lantai kembali. Sikap gerakan ini dihitung dengan satu gerakan. Penilaian dalam kurun waktu 1 menit mendapatkan berapa kali push up dan dicatat hanya gerakan yang benar. Nah, ini sumber untuk penilaian push up. Jadi dalam waktu 1 menit, putra, ya, lebih dari 54, ya, itu sangat baik dan nilainya 10. Sedangkan putri lebih dari 48, nah, sangat baik dan nilainya 10. Dan begitu juga kurang dari 20, ya, dalam waktu 1 menit, nilainya 2 dan nilai dan kategorinya sangat kurang. Ini menurut sumber dari MC Adle 2016. Yang keempat itu adalah tes sit up. Tes sit up itu adalah tujuannya untuk mengukur daya tahan dan kekuatan bagian otot perut. Ya. Nah, ini contohnya. Ketika melakukan sit up, usahakan yang pemula kakinya dilipat seperti ini. Ya, jangan diluruskan. Ya, kaki dilipat, angkatlah kepalanya sampai ke lutut. Oke, perlengkapannya matras atau lantai yang datar, alat tulis dan stopwatch. Laksananya, peserta tidur telentang dengan lutut ditekuk dan juga kedua kaki selebar kurang lebih 2 cm. Kedua jaring tangan Anda dihubungkan dengan letakkan di belakang kepala Anda. Ya, teman untuk memegang kedua kaki pergelangan Anda dan menekan agar telapak kaki Anda tidak mengangkat dan tetap melekat di lantai selama menjalani sit up. Penilaiannya, jumlah sit up yang benar selama 1 menit. Ya. Nomor 5, angkat tubuh atau pull up. Ya. Tujuannya untuk mengukur daya tahan otot lengan. Nah, ini contohnya. Dan ini mungkin kalau yang putri bisa juga dilakukan dengan sambil tidur di lantai. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar ketika melakukan tes pull up, ya. Gerakan pertama, 2 dan ketiga. Peralatan mungkin Anda sudah yang tahu, palang tunggal, stok, fluid, stopwatch, dan lainnya. Terlakukan berdiri di bawah palang tunggal dan posisi tangan lurus ke atas. Setelah itu meloncat dan kedua tangan memegang palang tunggal, lalu tarik badan ke atas dan turunkan badan, tarik lagi hingga waktu yang disesuaikan. Penilaiannya dalam waktu
yang sudah ditentukan berapa kali si peserta sanggup mengangkat badannya. Yang keenam ada namanya tes lari jarak jauh atau 1 kilo atau 1000 meter. Tujuannya untuk mengukur daya tahan jantung. Nah, ini contohnya ya, lari jarak jauh. Yang ketujuh ada yang namanya tes backup ya, untuk mengukur daya tahan pinggang. Nah, ini contohnya backup, kebalikan daripada sit up. Oke, perlengkapan peralatan jarak jauh ya. Oke, jadi hanya ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi mulai tanggal hari ini kita masih pembelajaran daring ya. Jadi untuk pembelajaran daring PJOK kali ini hanya ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat Anda untuk bahan materi Anda. Oke, dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.